sekolah amboi amboi. Hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan membentuk atau membuat seminar tentang budaya positif ini dalam hal menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu sendiri. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sering konsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuahkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini yang konsepsi tentang pengobatan kepada anak. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan stimulus. Biasanya stimulus responnya realitas pada kebutuhan kita itu sama ya. Teori kontrolnya tentunya kita berbeda. Ya, kemudian untuk stimulus responnya semua orang melihat. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal ini tidak ya. Cuman kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku pastinya punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi Anda sendiri. Kemudian saya bisa kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi di sini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau baiknya itu kan berpikir secara menang-menang atau win-win gitu ya. Nah, disiplin positif. Ini dasar katanya dari disiplina artinya belajar. Ya, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, kemudian ancaman atau hukuman. Ini sering kita lakukan kepada anak. Nah, di sini nanti kita mengubahnya ya. Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sepakati ya. Yang bisa yang kita tahu dan itu bisa jadi kesepakatan nanti di kelas. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kita yakin akan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada di sini namanya program PIP ya, menganut pada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau yang di life skill tentunya dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilainya. Kemudian kita mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk mengembangkan budaya positif ini kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia atau memahami dulu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Ya, yang pastinya di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dalam semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang mana bertahan hidup ini tentu dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ini diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini sering ada anak-anak ya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga termasuk kategori kita ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencari hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini menjadi 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita bisa mencoba memahaminya ke anak. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terbagi 2, ekstensif dan implisit. Khususnya tetap dari dalam diri kita, ekstensif ini ya. Seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sifatnya ekstensif. Kalau implisit, untuk menjadi orang yang ya biasanya. Kemudian murid tidak tahu kalau itu akan diberikan kepada dia kalau dia berbuat salah. Kemudian sifatnya satu arah, kita yang mengatakan dia. Kemudian berupa hukuman fisik biasanya atau itu hukuman. Kalau konsekuensi ini mungkin sudah semacam perjanjian terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi antara misalnya 2 orang disepakati kalau ini dilanggar ada konsekuensinya. Ya. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman pastinya. Ya. Sikap guru selalu memonitor siswa. Itu kalau konsekuensi. Tapi kalau dia restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi balik sendiri dia. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya guru BK yang tahu. Nah, dan itu kita juga harus mempelajarinya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang bisa kita pakai. Ataupun mungkin dalam keseharian kita mengajar ini sering terjadi. Pertama, penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai media. Nah, kira-kira itu gimana? Contoh, kita ambil kasusnya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai penghukum, langsung hormat pada bendera selama 1 jam ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nanti dia merasa bersalah dengan kata-kata itu. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak atau ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu bahasa teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Itu biasa ya.
Nah, kalau manajer bagaimana? Apa alasan kamu melakukan itu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita tanya sambil kita kasih kita apa? Yang ada solusinya. Perbedaan dari 5 posisi konsultif. Oke. Nah, kalau dari kalimat ini, kira-kira dari kalimat tadi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, kan? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Anak langsung ya. Biasanya kalau udah berkali-kali begitu, tapi kalau sekali mungkin kita melayani sebagai teman, biasanya, ya. Tergantung anak berapa kali. Dia berbuat. Nah, Kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. ya enggak benar. Terlalu ekstrim bahasanya bukannya. Iya. Lalu, apa rencana kamu untuk menyelesaikan permasalahan manajer? Bagaimana dia Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Teman. Posisi. Berarti dia kan bukan menyadari bahwa itu keinginan dari dia, berarti Iya. karena kita gitu. Berarti itu tadi balik dia kepada sebagai satu sebagai teman, bisa jadi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang merasa bersalah setelah sudah melakukan hal seperti itu. Ini bahasa ini cukup tinggi dari yang Iya. biar dia tahu kesalahan dia dan bertanggung jawab akan kesalahan dia itu seperti apa. Terus kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sudah. Itu coba kita nanti sebelum memulai pelajaran awal-awal kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan keadilan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Dia sifatnya abstrak, jelas ya. Kemudian universal ini mungkin anak tahu dan dia bisa ngikutin. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu atau bapak tidak menyalahkan kamu sepenuhnya. Namun di sini kita mencari solusinya. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini kata-kata menstabilkan identitas kita bagi kalian. Validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pastinya mempunyai alasan melakukan hal itu. Padahal mungkin saja kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Kamu patut bangga karena melindungi apa yang menjadi hal penting bagi kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan hal penting bagi kamu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita balik lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, biar kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Bagian dalamnya sudah kita buat. Apa keyakinan kelas kita? Kita balik ke yang sudah kita buat bersama. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi anak langsung termotivasi, paham akan tanggung jawabnya. Dan kalau kita memberikan hal seperti ini, dia tidak merasa tertekan. Tapi dia tahu yang dia langgar itu kesepakatan kelas, contohnya mungkin bertanggung jawab tadi, atau mungkin ketertiban kelas yang dibuat.
Nah, itu nanti kedepannya dia akan memperbaikinya secara mandiri tanpa perlu kita iming-imingi oleh reward ataupun hukuman. Oke, sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, dan juga dalam isu standar pendidikan nasional kita. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Apa Allah amboi amboi, ku pandanglah manis Allah amboi amboi, anak